Jumpa lagi di Win the Ocean Podcast. Bersama saya Afif dan saat ini Mitra BKI kita sedang bersama dengan Mbak Irawati. Oke, mungkin Mbak Irawati bisa diperkenalkan dulu nih. Halo, nama saya Irawati. Saya di sini sebagai engineer di BKI. Saya masuk di BKI sejak 2014. Waktu itu masuk dijelasin juga nggak ya awalnya di mana? Jadi saya dulu tuh di Plan Approval Division. Kemudian sejak 2019 saya pindah di Statutory. Oh, divisi statutoria. Divisi Statutory ya. Pendidikan terakhir Mbak Ira? Kebetulan 2019 baru lulus dari World Maritime University. Oke. Ya. Di situ saya ambil Maritime Safety and Environmental Administration. Oke. Jadi waktu itu yang diambil bidang keahliannya apa ya Mbak ya? Atau mungkin waktu itu nulis tesisnya tentang apa ya? Oke, jadi kalau tesis saya waktu itu saya ambil tentang ship recycling. Jadi cuman dari sisi regulasi. Jadi karena sebelum-sebelumnya memang sudah ada beberapa, cuman belum ada yang menulis dari sisi regulasinya gitu. Oke, ship recycling. Kenapa waktu itu Mbak mau coba nulis itu? Kira-kira apa yang membuat saya pengen? Iya. Soalnya saya lihat ship recycling itu di Indonesia itu sebenarnya ada nih gitu. Jadi bikin saya penasaran juga regulasinya ada nggak ya? Terus apakah sebenarnya itu sudah diatur, terus pelaksanaannya gimana, dan asal mulanya itu gimana, kayak gitu sih. Lebih gitu. Prakteknya sebenarnya seperti apa sih? Recycling itu kan berarti kayak diloakin gitu ya? Ya, kalau kita ngomong ship recycling, ship kapal. Recycling berarti seperti memanfaatkan kembali ya, recycle gitu ya. Jadi sebenarnya ship recycling itu adalah kita, jadi untuk kapal-kapal yang sudah tidak dipakai atau mungkin yang nilai ekonomisnya sudah jauh menurun, kalau misalnya dioperasikan, biasanya itu pemilik kapal akan memutuskan untuk ditutuh aja. Kalau bahasa Indonesianya penutuhan. Bahasa Indonesianya. Jadi kalau misalnya bahasa Inggrisnya sih sama aja sih breaking, cuman karena kita menuju ke sesuatu yang lebih hijau, lebih green, jadi anggapannya ship recycling. Jadi setelah kapal itu ditutuh, nanti hasil penutuhannya itu dimanfaatkan kembali, entah dalam bentuk scrap steel atau mungkin alat elektroniknya dimanfaatkan kembali, pokoknya yang memiliki nilai tambah baru gitu. Berarti kapal-kapal yang sebesar itu semua dibongkar, baja-bajanya dipotong. Yes, iya. Kalau ngelihat misalnya kayak bangunan ya, kan ada pakai control demolition gitu ya untuk ngancurin kalau sudah yang mungkin masa pakainya sudah habis. Nah kalau kapal ini kan terapung dia. Apa yang membuat dia? Iya, gimana sebenarnya prosesnya itu, kok kebayang kayaknya maksudnya ini aman nggak ya? Iya. Proses ininya ya, kayak proses pemecahannya ya. Motong kapalnya dan segala macam. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin proses itu, jadi kita balik ke regulasinya ya. Jadi sebenarnya ship recycling ini regulasinya itu sudah ada sejak di 1989. Kalau di internasional kita ngomong, tapi dulu bukan spesifik untuk di ship recycling sendiri. Jadi di 1989 itu ada Basel Convention namanya. Jadi dia ini mengatur untuk transboundary movement. Jadi untuk waste. Jadi kapal itu dianggap sebagai sampah gitu. Kapalnya sendiri? Jadi kapal yang mau ditutuh itu dianggap sebagai sampah. Nah setelah di Basel, nah ini timbul gimana ya, kayak loh gimana sih sampah kok dianggap sampah tapi dia masih boleh berjalan gitu. Nah kemudian di tahun 2009, nah itu muncul dia digagas oleh, seingat saya itu dari Jepang, Bapak Otsubo ya. Itu dia Hong Kong Convention namanya. Hong Kong Convention itu dia mengatur tentang ship recycling secara menyeluruh. Jadi mulai dari waste manajemennya, mulai dari ship recycling facility-nya, mulai dari ship-nya sendiri, dan dia itu mengadopsi from the cradle to grave. Jadi istilahnya dia diatur dari bayi sampai kapal itu tutup usia gitu.
Mohon maaf Pak, bisa agak deketan sama mic ya. Aduh, maaf biar enak bisa didengerin sama mitra DKI. Jadi di Hong Kong Convention tadi itu tahun berapa Mbak? 2009. Cuman sayangnya sampai sekarang dia belum entry into force. Nah, di Indonesia sendiri seperti apa? Kalau di Indonesia sebenarnya praktek penutuhan kapal itu sudah diregulasi sejak 2014. Jadi ada PM 29 tahun 2014 itu Peraturan Menteri. Jadi tahun 2000 Menteri Perhubungan. Iya, di 2014 itu di situ kalau nggak salah itu di pasal 51 sampai 56 itu dijelaskan. Dijelaskan mengenai ketentuan ship recycling atau penutuhan kapal. Di situ dijelaskan kapalnya harus apa, kemudian tentang ship recycling facility atau galangan kapal penutuhannya seperti apa, harus punya apa aja gitu. Jadi kalau misalnya nih saya pemilik kapal ya. Untuk bisa comply dengan peraturan menteri itu seperti apa Mbak? Kalau pemilik kapalnya sendiri, kalau sesuai dengan PM 29 itu sebelum kapal ditutup itu pemilik harus menyediakan inventory of hazardous material. Jadi IHM itu adalah list. Jadi list yang menyebutkan bahan-bahan berbahaya yang ada di kapal. Dan di PM 29 itu sendiri disebutkan, maksudnya listnya itu apa aja gitu. Berarti daftar ibarat. Iya, daftar. Jadi kayak. Contohnya misalnya kalau di atap nih pakai asbes gitu ditulis. Itu harus didata. Jadi tujuannya apa sih IHM itu? Nah, tujuannya itu sebenarnya untuk melindungi pekerja. Jadi ketika kapal dibongkar, itu pekerja akan tahu, di sini ada bahan berbahaya apa dan treatmentnya bagaimana. Itu satu. Berarti kapal harus punya daftar itu. Iya, benar. Apakah siapa aja bisa membuat itu Mbak Ira? Sebenarnya untuk atau IHM harus ke Kementerian Perhubungan atau bagaimana itu? Jadi kalau IHM itu harus disertifikasi. Jadi bikin dulu. Jadi bikin dulu, bisa melalui jasa konsultasi atau sejenisnya. Kemudian disertifikasi oleh Kementerian Perhubungan atau organisasi yang diakui oleh Kementerian Perhubungan. Gitu. Jadi ada RU-nya. Itu untuk pemilik kapal, untuk kapalnya. Ada lagi nggak selain itu Mbak? Kalau pemilik kapal sejauh yang saya tahu baru itu. Cuma ada bedanya sih sebenarnya. Kalau kita ngomongin internasional sama di Indonesia. Jadi yang tadi yang Hong Kong Convention tadi itu. Jadi kalau Hong Kong Convention itu dia itu mewajibkan IHM-nya itu sejak awal. Jadi sejak awal dibangun kapal, kalau bisa itu sudah ada IHM-nya. Kemudian ketika dimodifikasi ada perubahan, jadi nggak tidak pas mau ditutup. Kalau Indonesia mau ditutup baru pas mau ditutup aja. Sebenarnya apa sih latar belakangnya? Kenapa harus dari awal? Itu sebenarnya mempermudah kita sendiri sih, mempermudah pemilik kapal maksudnya. Karena kalau biasanya mau ditutup, misal kan kita kadang nggak ada ya kayak material declaration ya. Kalau misalnya kita ada bangun kapal, biasanya kan ada tuh listnya. Baja ini mengandung ini. Nah, takutnya kapal kan beroperasi lama ya, nggak sebentar. Sailingnya, panelnya dari apa? Takutnya di waktu misalnya 20 atau 30 tahun setelah kapal itu beroperasi, dia nggak punya tuh, nggak ada data-data. Jadi akan kesusahan gitu. Kalau itu untuk kapal, jadi cuman IHM itu aja IHM ya. Aja, terus minta persetujuan dari negara atau yang ditunjuk. Kalau untuk kan tadi ngerjakannya itu kalau kapal berarti di mana, di galangan kapal? Kalau atau ada tempat khusus biasanya? Pengerjaan penutuhannya? Iya. Di galangan penutuhan. Jadi kalau berdasarkan PM 29 ini unik juga nih. Kalau berdasarkan PM 29 itu hanya galangan yang tersertifikasi yang bisa melakukan penutuhan kapal. Jadi sebenarnya ada alurnya, ada alur sertifikasi galangannya. Jadi apa yang harus disediakan nih sama galangan nih supaya bisa dapat sertifikasi dari negara? Iya, jadi pertama sebelum dia melakukan melakukan penutuhan, dia harus diotorisasi dulu. Nah, di sini tuh dia harus menyediakan ship recycling facility plan. Atau dia rencana penutuhan khusus untuk fasilitas itu sendiri. Nah, di dalamnya itu ada tentang kayak sistem manajemen mereka, kemudian waste manajemennya gimana, kemudian apa aja yang mereka punya. Berarti kayak prosedur penanganan
penanganan cara kerjanya seperti apa, misalnya waktu bongkar tuh harus seperti apa, kan soalnya kalau motong plat kan mesti ada tapi pekerjaan secara panas. Umum, jadi kayak secara umum. Soalnya kalau misalnya mau recycling suatu kapal, itu dia harus punya lagi namanya ship recycling plan. Jadi khusus untuk satu kapal itu. Oh, kalau yang tadi sebelumnya yang tadi apa? Fasilitasnya. Oh, facility. Jadi galangannya itu dia punya apa aja gitu. Terus pegawainya kayak PPE yang harus disiapkan. Oke. Tapi sebenarnya ya, yang sudah dilakukan di Indonesia itu ada berapa banyak sih praktek penutuhan kapal atau ship breaking itu ya? Kalau berdasarkan jurnal yang saya baca, kebetulan waktu saya tesis kan saya ada beberapa jurnal. Itu tentang penutuhan kapal di Indonesia sebenarnya ada 4 atau 5 jurnal. Nah, jadi berdasarkan jurnal-jurnal ini, itu dia menyebutkan di Indonesia itu sebenarnya sudah ada 3 tempat yang melakukan penutuhan. Itu? Jadi ada di Jawa Timur, di Jawa Barat ada. Jawa Timur di mana? Di Madura. Di Madura, di pesisir Madura. Kemudian ada lagi di Cilincing di Jakarta Utara sini, dan satu lagi ada di Batam. Jadi ini sebenarnya yang sudah beroperasi. Begitu. Gitu, iya. Kalau tadi ya ngelihat aturannya ya, kalau di Hong Kong Convention apa juga sebagian besar sama dengan sebagian PM besar sama, 29 tadi ya? Hanya di Hong Kong Convention kan dilengkapi dengan guidelines. Jadi istilahnya seperti lebih detail ya, lebih detail gitu. Kalau ini diatur, berarti mungkin sebelumnya ada penyebabnya. Kira-kira apa sih yang bikin? Jadi penyebabnya dari Hong Kong Convention dulu ya? Iya, atau prakteknya mungkin sekarang seperti apa? Kalau prakteknya, jadi sebelum ada Hong Kong Convention itu sebenarnya kan galangan-galangan penutuhan kapal di dunia ini. Jadi kayak kapal yang sudah mau di scrap itu, kebanyakan itu hampir 90% itu dikirim ke Asia. Nah dulu itu di India, di Alang India ada, kemudian ada di Bangladesh. Iya, Pakistan juga ada. Bangladesh itu di Turki ada. Jadi ada empat ini kan. Nah, dan dulu itu prakteknya sangat-sangat memprihatinkan sekali. Jadi seperti PPE aja. Jadi tidak dilengkapi dengan PPE yang proper seperti itu, dan kebanyakan juga ada yang mempekerjakan anak di bawah usia, di bawah umur gitu. Jadi itulah kenapa di Hong Kong Convention ada juga pembatasan itu. Jadi yang diatur itu keselamatan pekerja dan juga perlindungan lingkungannya. Jadi karena di kapal kan juga kadang masih ada minyak, bahan bakar, sisa-sisa seperti itu ya. Cukup ini ya, cukup banyak, cukup rumit juga ya ternyata ya. Soalnya ini kalau ngeloakin kapal kan memang ngeloakin barang ya, itu kan mesti ada. Kalau harus nyiapkan segitu banyak prosedur ya mungkin agak ribet juga, agak mikir juga ya. Tapi ya betul, kalau nggak diatur bisa jadi akan ada juga korban-korban lain berjatuhan kalau misalnya memang sebelumnya itu sudah dilakukan tidak ada tanpa regulasi seperti itu ya. Tapi sebenarnya dengan recycling sendiri itu pemanfaatannya gimana sih? Maksudnya baja-baja tua tadi itu apakah memang nanti itu akan kembali ke pabrik lagi, diolah lagi atau gimana? Jadi baja-baja tuanya diolah lagi, dan kebetulan saya itu baca dari kalau di Kemenperin tahun 2019 itu sebenarnya recycling dia ini akan mampu memenuhi, kan kita selama ini impor baja bekas ya. Kita itu Indonesia itu impor baja bekas. Ini berdasarkan data dari Kemenperin di tahun 2019. Itu kebutuhan baja kita itu 5-6 juta ton per tahun. Nah, kalau misalnya si recycling ini benar-benar dijalankan sesuai aturan ya pastinya, kita kan nggak mau mengotori lingkungan dan sebagainya. Itu kita itu bisa menghemat sampai 100 berapa ya? Saya lupa angka pastinya, pokoknya di sekitaran itu. Atau kira-kira berapa persen itu Mbak dari kebutuhan bajanya? Iya. Berapa persen ya? Oke lah, tapi lumayan lah ya. Seingat saya 5-6 juta ton itu, jadi istilahnya akan menutup
impor ini, kebutuhan impor kita gitu. Oh, artinya kita nggak perlu ngimpor nih kalau ship recycling ini dimanfaatkan dengan benar. Oke, wah berarti sebenarnya manfaatnya ini cukup banyak ya. Dari nyumbang devisa negara juga, menjaga atau melindungi keselamatan pekerja, terus pencegahan pencemaran juga dan perlindungan lingkungan ya di tempat-tempat penutuhan itu. Oke. Dan aku boleh nambahin ya Pak? Dan juga lagi menurut saya ini tuh tidak mustahil untuk dilakukan. Jadi memangnya kendalanya apa Mbak? Selama ini. Kalau tetangga kita aja ya, India itu kan kita kan juga belum meratifikasi ya kita ya, belum meratifikasi Hong Kong Convention. Tetangga kita India itu baru ratifikasi tahun lalu, dan mereka itu kan memang tujuan salah satu tujuan ship recycling ya, itu tuh mereka bisa mengubah, jadi selama berapa tahun gitu mereka sekarang itu galangan mereka yang sudah tersertifikasi itu sudah 60-an lebih gitu. Jadi menurut saya kalau misalnya di kita sudah dilaksanakan, alangkah baiknya kalau misalnya itu dilakukan dengan benar-benar sesuai aturan gitu. Artinya kita belum ratifikasi. Kita belum ratifikasi. Tapi kita sudah punya aturannya tentang itu. Tapi kita sudah punya, iya. Okay. Menurut saya itu satu langkah bagus sih ya. Istilahnya one stepping stone to a better practice lah. Wah, bagus lah kalau gitu ya. Iya. Selain itu ada lagi nggak Mbak yang mau disampaikan nih tentang ship recycling ini nih? Atau mungkin Mbak Ira pernah ngelihat prakteknya kalau selain di Indonesia yang best practice-nya itu di mana? Kalau sekarang itu kita pasti gini. Jadi selain tadi ada Hong Kong Convention untuk internasional, ada lagi yang regional itu adalah di EU. Jadi di Eropa itu mereka punya aturan sendiri. Dan aturan mereka itu sedikit lebih ketat daripada Hong Kong Convention. Dan bagusnya lagi aturan mereka ini EU SRR namanya. Aturan mereka ini ada sejak 2013 dan sudah entry into force sejak 2018. Oke, berarti kapal bendera negara-negara Uni Eropa wajib. Sudah wajib ya. Jadi mereka itu punya kayak EU list untuk list galangan. Jadi kapal-kapal mereka itu wajib di recycle di galangan-galangan yang terdaftar itu. Dan yang di EU list itu tidak hanya galangan di Eropa ya. Jadi kita juga bisa apply kalau kita sesuai dengan misalnya mengikuti prosedur mereka. Dan juga ini berlaku juga untuk kapal-kapal yang berlabuh di Uni Eropa itu wajib memiliki IHM. Berarti ship owner di Eropa memang sudah mempersiapkan kapal-kapalnya mereka ya. Iya. Oke, kayaknya udah cukup padat nih informasi tentang ship recycling. Memang kelihatannya cuman ngeloakin kapal ya, tapi ya memang harus dijaga untuk keselamatan manusia, para pekerjanya, juga ternyata bisa menyumbang devisa negara juga, perlindungan lingkungan untuk daerah sekitar dilakukannya penutuhan itu. Oke Mbak Ira, terima kasih banyak kesempatannya pada sesi kali ini. Terima kasih juga buat mitra BKI yang terus mengikuti podcast Win the Ocean kita. Sampai jumpa lagi.